Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wawade Nur Hikmatul Jannah dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak berhenti dari kesibukan kita dan bertanya pada diri kita sendiri satu pertanyaan sederhana namun berat. Sudahkah kita makan hari ini? Bagi sebagian besar kita mungkin jawabannya adalah iya. Tapi tahukah Anda, di saat kita duduk di sini dengan keadaan perut kenyang, ada jutaan saudara kita di luar sana yang tidak tahu hari ini mereka akan makan apa, atau bahkan apakah mereka akan makan hari ini? Indonesia, negeri yang tanahnya begitu subur hingga konon tongkat pun bisa menjadi tanaman. Negeri yang dikelilingi lautan yang penuh dengan ikan, negeri yang kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Namun ironinya, negeri yang sama ini masih menyimpan jutaan wajah kelaparan di balik gemerlap pembangunannya. Inilah yang hari ini ingin saya sampaikan tentang sebuah ironi besar yang bernama lapar di negeri yang subur. Saudara-saudara, marilah kita mulai dari fakta yang ada. Data Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia masih berada di kisaran 25 juta jiwa. Yang lebih menyedihkan, dalam data Kementerian Kesehatan menunjukkan hampir 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi, bukan karena takdir, tapi karena mereka tidak cukup makan. Bayangkan itu, 1 dari 5 anak. Sementara di sisi lain, kita adalah salah satu penghasil pangan terbesar di dunia. Lantas, kemana semua itu pergi? Masalahnya ada 3 hal besar. Yang pertama, distribusi yang tidak merata. Pangan yang melimpah di satu daerah tidak selalu sampai ke daerah lain yang membutuhkan, karena infrastruktur yang belum merata. Kedua, pemborosan pangan yang luar biasa. Indonesia membuang hingga 48 juta ton makanan setiap tahunnya. Makanan yang kita buang itu cukup untuk memberi makan jutaan orang yang kelaparan setiap harinya. Ketiga, kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil. Petani yang menanam padi justru tidak mampu membeli beras karena harga gabah mereka ditekan tengkulak. Mereka menanam untuk kita, tapi mereka tidak bisa makan dengan layak untuk diri mereka sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Saya tahu, sebagian dari kita berpikir mungkin saya hanya seorang mahasiswa, apa yang bisa saya lakukan? Izinkan saya menjawab banyak. Mulai dari hal yang paling sederhana. Berhentilah membuang makanan, ambil secukupnya dan habiskan apa yang ada di piring. Jadilah konsumen yang cerdas dan berpihak dengan membeli produk lokal, mendukung petani dan pedagang kecil di sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting, gunakan suara kita. Sebagai mahasiswa, kita punya pendidikan dan akses informasi yang tidak semua orang miliki. Gunakan itu untuk bersuara, menulis, dan juga mendesak kebijakan yang lebih adil bagi rakyat kecil. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menutup dengan satu kenyataan yang kita hadapi bersama. Selama kita masih bisa tidur nyenyak, sementara ada anak-anak yang tidur dengan perut kosong. Selama kita masih membuang makanan, sementara ada ibu-ibu yang menangis karena tidak tahu harus memberi makan anaknya dengan apa. Maka dari itu, kita semua adalah bagian dari masalah ini. Tapi, kabar baiknya, kita juga bisa menjadi bagian dari solusinya. Mahatma Gandhi pernah berkata, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang,
tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang. Indonesia tidak kekurangan pangan. Indonesia kekurangan keadilan, kekurangan kepedulian, dan juga kekurangan keberanian untuk berubah. Maka mulai hari ini, mari kita pilih untuk peduli. Mari kita pilih untuk bertindak, karena negeri yang subur ini tidak seharusnya membiarkan satu orang pun warganya tidur dalam keadaan lapar. Terima kasih telah mendengarkan pidato ini. Mohon maaf apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.